Selamat siang tuan-tuan dan nyonya-nyonya, eh, para delegasi dari setiap negara yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya hanya orang biasa dari sebuah kota di Indonesia bernama Kota Bandung. Saya hanya pemuda biasa yang sadar dan peduli akan lingkungan dan keseimbangan alam. Saya adalah Muhammad Rafli. Saya dibesarkan oleh kedua orang tua saya dari kecil, dan saya menghidupi kebutuhan saya dari lingkungan yang ada di sekitar saya. Kenikmatan itu merupakan sebuah kenikmatan yang diberikan Tuhan kepada saya untuk terus menjalani hidup saya dan menjaga kenikmatan tersebut. Namun pada zaman sekarang, kenikmatan tersebut yang Tuhan berikan kepada kita semua telah dirusak oleh sebagian orang yang hanya peduli akan kekuasaan dan kekayaan mereka, yang berdasarkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan orang banyak. Dan perilaku tersebut dampaknya pasti terkena terhadap semua orang yang hidup di bumi ini. Kita harus sadar bahwa kenikmatan yang Tuhan berikan kepada kita itu lebih penting daripada kekayaan dan kekuasaan orang-orang tersebut. Kenikmatan Tuhan tidak bisa dibayar dengan kekayaan atau kekuasaan. Orang-orang tersebut tidak mempedulikan bahwa dampak yang mereka perbuat, ulah yang mereka perbuat berdampak terhadap orang-orang biasa seperti saya, seperti teman-teman saya, seperti orang yang ada di lingkungan saya, dan tentu seluruh manusia di bumi dan makhluk hidup. Di zaman sekarang, menjaga lingkungan tidak lagi penting dikarenakan untuk mengejar kekuasaan serta kekayaan. Saya di sini hadir dalam forum ini ingin mengajak Anda sekalian untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Penebangan pohon, pembakaran hutan secara disengaja, lalu limbah industri dibiarkan. Itu merupakan salah satu contoh, masih contoh kecil, akan ketidakpedulian orang-orang tersebut terhadap lingkungan yang justru dampaknya akan lebih parah apabila kita diamkan. Dan dampaknya pun pasti terkena terhadap semua orang yang ada di bumi dan makhluk hidup yang hidup di bumi. Perubahan iklim merupakan salah satu contoh bahwa dampak yang mereka perbuat merupakan dampak yang terkena terhadap semua orang di bumi dan makhluk hidup yang ada di bumi. Kenaikan air laut, penipisan es di kutub utara dan kutub selatan, kenaikan suhu, cuaca yang tidak stabil merupakan dampak yang tadi saya sebutkan, bahwa perbuatan mereka telah berdampak terhadap semua orang. Kita harus sadar bahwa hal yang kita lakukan saat ini itu harus dipikirkan kembali dengan mementingkan lingkungan hidup serta keseimbangan alam. Dampaknya tidak akan terasa saja di generasi kita, tetapi di generasi anak cucu kita akan semakin lebih parah. Bencana-bencana tersebut atau dampak-dampak tersebut itu penyebabnya jelas, bahwa kegiatan yang kita lakukan sekarang seperti kegiatan industri dan lain-lain untuk mencapai suatu kepentingan pribadi itu merusak segalanya.
pemakaian bahan bakar yang masif, yang tidak terkendali, itu merupakan salah satu contoh kecil bahwa hal yang kita lakukan berdampak kepada hajat hidup orang banyak dan makhluk hidup yang ada di bumi. International Panel on Climate Change telah membuat sebuah data di mana lebih dari 65% karbon dioksida dan efek gas rumah kaca itu diproduksi dari bahan bakar yang kita gunakan sekarang, seperti bahan bakar minyak, batu bara, dan lain-lain. Itu membuat suatu polusi di udara, sehingga kadar karbon dioksida bumi dan efek gas rumah kaca bumi kian meningkat sejak adanya revolusi industri di Inggris, di mana tenaga kerja manusia mulai digantikan oleh tenaga uap yang menggunakan bahan bakar seperti batu bara. Pada revolusi industri, kupu-kupu yang bersayap cerah sudah punah dikarenakan kegiatan industri yang mereka perbuat. Jangan sampai di zaman sekarang tidak hanya kupu-kupu bersayap cerah, jangan ada lagi makhluk hidup yang sampai punah. Mungkin apabila ini dibiarkan terus-menerus, kita juga manusia akan punah. Pemakaian bahan bakar yang masif itu yang datanya dibuat oleh International Panel on Climate Change tadi merupakan salah satu pengingat bagi kita bahwa bahan bakar yang kita gunakan sekarang itu tidak baik bagi keseimbangan alam dan lingkungan. Kadar karbon dioksida di bumi dan efek gas rumah kaca di bumi itu merupakan salah satu penyebab kenaikan permukaan laut, tipisnya kutub utara dan kutub selatan, sehingga kegiatan yang kita lakukan akan berdampak luas terhadap lingkungan di bumi. Kita harus mulai mengirit atau mengendalikan bahan bakar yang kita gunakan tadi. Bahan bakar yang tadi datanya dibuat oleh International Panel on Climate Change yang lebih dari 65% kadar karbon dioksida dan efek gas rumah kaca itu diproduksi oleh bahan bakar mulai dari kegiatan industri, transportasi, serta listrik. Maka dari itu kita harus mulai sadar bahwa bahan bakar yang kita gunakan sekarang harus kita kendalikan atau mungkin dirubah. Perkembangan teknologi di zaman sekarang pasti sudah membuat suatu energi yang akan berdampak minim terhadap lingkungan dan nol polusinya. Kita sudah mengenal yang adanya energi cahaya matahari, hydropower, dan masih banyak lagi. Kita harus segera memanfaatkan perkembangan teknologi di zaman sekarang untuk mengganti bahan bakar yang tadi yang kita gunakan saat ini itu berdampak terhadap keseimbangan alam dan lingkungan. Kita harus sadar bahwa untuk menyelesaikan masalah ini tidak cukup hanya dilakukan oleh sebagian orang, 1-2 orang. Kita harus bersatu, kita harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Saya mengajak kepada seluruh negara yang hadir di sini untuk ikut bersama saya, bersatu bersama saya, kita tumpas masalah ini. Ganti bahan bakar yang digunakan saat ini menjadi renewable energy yang tadi saya sebutkan, energi terbarukan. Sehingga nanti dan semoga dampak terhadap lingkungan dan masalah yang ada di lingkungan saat ini mulai teratasi. Belum lagi
anak cucu kita, apabila kita menggunakan bahan bakar yang kita gunakan sekarang secara masif, secara tidak terkendali, anak cucu kita mungkin tidak akan merasakan bahwa adanya batu bara, adanya bahan bakar minyak. Kita harus sadar bahwa lingkungan yang kita tinggali saat ini, rumah kita, itu lebih penting dari hanya sekedar kekuasaan dan kekayaan. Kita harus bersatu untuk menumpas ini semua. Jangan sampai kita semua bernasib sama seperti kupu-kupu bersayap cerah di revolusi industri pada zaman dulu. Sudah banyak forum-forum perubahan iklim yang dilaksanakan seperti Kyoto Protocol, Paris Agreement, Montreal Protocol. Tetapi belum ada dampak positifnya hingga sekarang. Penggunaan bahan bakar masih terus dilanjutkan secara masif. Masih ada penebangan hutan secara ilegal. Kita harus lebih waspada dan ketat terhadap masalah ini, dikarenakan dampaknya pasti akan terkena terhadap kita semua, terhadap orang-orang biasa yang tidak memiliki kepentingan di dalam kepentingan orang-orang yang hanya mengejar kekuasaan serta kekayaan. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan berucap dan bertutur kata. Selamat siang.